Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi, perindu kedamaian di dunia dan di akhirat. Mari kita lanjutkan belajar kita untuk memiliki bekal dalam beramal harus dengan ilmu. Jika ada yang ditanyakan, persilakan. Meminum obat agar kita kuat berpuasa, suplemen, tidak dilarang, dengan catatan memang tidak menjadikan bahaya terhadap fisiknya. Ada suplemen sesaat, setelah itu menjadikan bahaya, nggak boleh. Kita boleh makanan-makanan sehat kok. Dan kami selalu ulang-ulang bahwasanya berpuasa itu bukan untuk menyiksa diri. Bukan untuk menjadikan orang tersiksa, tidak. Tapi berpuasa itu dalam irama mengabdi kepada Allah. Maka dianjurkan untuk sahur. Makan sahur, makanan yang bergizi, nggak apa-apa. Sehingga besok biar nggak lapar, nggak apa-apa, biar aktivitas. Termasuk minum suplemen, nggak ada masalah. Asalkan betul, secara medis tidak membahayakan kesehatannya. Bukan seperti penguat sesaat, akan tapi setelah itu jadi fisik sakit, nggak boleh itu. Jadi kalau memang itu tidak membahayakan tentang kesehatannya, sah. Dan puasanya tetap sah, nggak ada masalah. Asalkan makannya waktu sahur. Jangan waktu sahur makan, suplemen, makan yang sehat. Sehingga esok puasa saya tenang, nggak masalah. Nggak dilarang. Dan berbuka secara umum adalah justru dianjurkan agar apa? Agar orang itu beribadah puasa, tidak mengurangi aktivitas yang lainnya. Yang bekerja atau bekerja, yang ngajar-ngajar, dan seterusnya. Yang ke kantor bisa tetap maksimal di dalam menjalankan aktivitasnya. Marah itu ada dua. Marah yang diizinkan dan marah yang tidak diizinkan. Marah yang haram dan marah yang halal. Nah, jadi harus bedakan di sini. Satu. Yang kedua adalah marah, biarpun itu marahnya haram, tetap tidak membatalkan puasa. Tapi capek orang puasa kalau marah. Tidak membatalkan puasa orang marah. Kita marah setiap menit juga nggak batal puasanya. Cuman capek, kenapa marah-marah? Cuman marah itu bukan aib. Bahkan marah. Jadi kalau orang nggak punya marah itu punya cacat. Cacat mentalnya. Cacat. Marah itu justru, jadi tinggal. Kalau marah itu dikontrol oleh akal kita, sama dikontrol oleh syariat, maka marah itu akan menjadi suatu sifat yang istimewa. Namanya syaja'ah, sifat pemberani. Orang untuk menegakkan kebenaran, membela saudaranya yang tertindas. Nggak mungkin kecuali ada marah dulu yang dikawal oleh akal dan dikawal oleh syariat. Dikawal oleh akal apa? Kalau saya harus melawan kezaliman itu, saya harus punya kekuatan dulu, itu akal. Kalau nggak ngawur bunuh diri. Kemudian ikut syariat, harus sudah benar nggak kalau saya marah saat ini? Jadi marah itu bukan aib. Yang aib adalah marah yang tidak pada tempatnya. Marah nggak ada sebabnya. Dikit-dikit marah, hidup kok dengan marah, capek dong. Jadi yang jelas marah tidak membatalkan puasa. Maka dari itu yuk semuanya harus cerdas. Kapan saya harus marah? Ada orang mohon maaf mentalnya bermasalah. Sehingga dikit-dikit marah. Berarti dia sakit mental. Maka orang kalau kumpul dengan orang marah, nular yang lain marah. Situasi. Kan ada sebuah rumah tangga kalau nggak marah bukan dia lagi. Berarti sakit dia, berobat. Berobat dia, hidup kok dengan marah-marah. Capek. Tapi tidak batalkan puasa, tapi capek puasanya orang marah. Seperti itu. Maka tipnya adalah, kalau memang marah itu adalah, urusannya adalah urusan mental atau kekotoran hati. Yang bukan syar'i. Kalau marah syar'i jangan ditahan dong. Masa kita tidak marah, ada orang ditindas, kezaliman, kita diam saja. Ya nggak dibenarkan. Kezaliman itu bukan berarti kepada kaum muslimin saja ya. Ada kezaliman kepada orang non muslim, kita harus marah loh ya. Kezaliman kepada kemanusiaan marah. Kezaliman kepada saudara kita marah. Marah, kemudian marah kita ini akan menjadikan kita berbuat untuk menyelamatkan orang yang dizalimi, membela, dan menghentikan kezaliman tersebut. Kalau nggak marah, akhirnya apa? Oh ya saya sabar. Sabar. Membiarkan kezaliman terjadi di muka bumi adalah sebuah dosa. Baik. Kemudian kita semua harus menata. Kalau kita marah kita lihat. Nah, kalau urusan pribadi lah ini loh. Marah urusan pribadi ini yang perlu kita hilangkan. Jangan membiasakan marah urusan duit saya diambil, saya dicaci, saya diolok. Yuk kita tata hati kita. Dalam Al-Quran disebutkan ini orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah surga adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mudah menahan amarah. Kita dicaci, diolok,
Tinggal berpikir saja, saya dicaci, diolok sama dia. Tinggal kita tanya, hei diriku, kamu jelek atau enggak seperti dia yang diomongkan? Kalau ternyata diri kita adalah seperti yang diomongkan, kenapa marah? Oh memang saya jelek kok. Atau tidak, kamu baik, tidak seperti yang mereka omongkan. Alhamdulillah, wong dia ngomong jelek, saya tidak jelek. Alhamdulillah, saya tidak seperti yang diomongkan. Tenang, jadi jangan gampang emosi dengan urusan pribadi. Nabi Muhammad kalau urusan pribadinya, Nabi ya, kalau kita Nabi Muhammad diganggu kita harus marah. Nabi berusaha untuk tabah, sabar. Tapi kalau urusan agama diganggu, Nabi marah. Jadi maksud kami adalah kalau urusan pribadi, urusan mungkin istri kita kurang dalam melayani, kurang, suami kurang, istri, anak kurang dalam menghargai kita. Jangan gampang emosi, jangan marah, capek. Kalau Anda gampang marah, kami ingatkan. Hari ini kami dihebohkan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah depresi. Ada orang marahnya tidak terkendali. Maka kalau begitu Anda kasih list bahwasanya Anda sakit mental. Gitu saja deh. Lebih baik Anda mengatakan diri Anda sakit, kemudian Anda segera berbenah, berubah, berobat. Kemudian setelah itu Anda menemukan diri Anda menjadi orang yang normal kembali. Sehingga marah tidak ada dalam rumah tangga Anda. Marah akan membawa marah. Hidup rumah tangga penuh dengan amarah akan capek. Seperti itu. Baik, Masya Allah, subhanallah. Setelah orang melakukan ibadah, puasa, melakukan bangun malam, qiyamul lail, taraweh, bahkan menggebu-gebu hatinya rindu untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu adalah iman. Akan tapi apakah benar puasa kita sudah diterima oleh Allah? Ataupun kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Akan tapi kita bisa melihat tanda dalam diri kita. Disebutkan para ulama, tandanya apa? Tandanya adalah, lihat, semuanya bisa melihat tanda ini. Tandanya adalah ada perubahan dalam diri Anda setelah Anda keluar dari bulan Ramadan. Jika Anda di kemarin, sebelum Ramadan Anda punya 10 kemaksiatan, ternyata kok menjadi 9 atau menjadi 8. Kedzaliman Anda berkurang, dosa Anda berkurang, ibadah Anda meningkat. Kalau ada perubahan berarti Anda, ini tanda kalau Anda mendapatkan Lailatul Qadar atau Anda dikabul, diterima Ramadan Anda, ibadah Ramadan Anda. Tapi kalau ternyata setelah keluar Ramadan Anda balik lagi seperti sebelum Ramadan, maka itu tanda kalau Anda tidak diterima oleh Allah. Tanda saja, yang tahu hanya Allah. Para ulama menjelaskan semacam itu. Maka dari itu yuk kita lihat apakah ada tanda. Kepada istri semakin lembut dan penuh kasih, kepada suami semakin hormat. Ini kalau Anda bisa, mungkin kemarin sebelum Ramadan saya suka marah sama istri saya. Tapi kok ternyata kenapa ya? Setelah Ramadan ini kok semakin reda, emosi saya, berarti Anda dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi tandanya adalah kalau kita semakin baik, kalau kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan sesama manusia, itu tanda bahwasanya Anda adalah mendapatkan Lailatul Qadar dan tanda Anda, amal Anda diterima di bulan Ramadan. Baik, kami mengharap kepada semua yang hidup dalam rumah tangga itu bisa memahami, memaklumi keadaan pasangan atau keadaan siapapun di rumah kita, agar kita tidak membiasakan dengan gaya tuntut. Sehingga rumus sederhana yang sering kami sampaikan, lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Artinya kewajibanku apa sih? Lakukan sebagai seorang suami, sebagai istri, seorang anak. Menuntut itu tidak indah. Nah, ayahanda Anda bekerja mencari nafkah. Dan di saat beliau mencari nafkah, tentu ada lingkungannya yang akan membentuk atau secara tidak langsung mengatur cara hidupnya. Termasuk yang Anda tanyakan, kalau bulan Ramadan beliau harus banyak buka bersama dengan kawan-kawannya dan teman-teman kerjanya. Sehingga mungkin dalam hati kecil Anda, saya sebagai anak juga rindu kok untuk makan buka bersama dengan ayah Anda. Maka kami himbau kepada Anda sebagai anak atau istri, Anda tahan dulu. Beliau sebetulnya di hati kecilnya, kami yakin rindu untuk berkumpul dengan Anda. Cuman karena tuntutan tadi ekonomi, sehingga dia harus tidak buka dengan anak-anaknya. Dia sedih. Maka kesedihannya jangan Anda tambah dengan tuntutan Anda lalu berkata, ayah kenapa tidak pulang? Ayah. Boleh Anda berkata, ayah kami rindu suatu ketika, semoga ayah punya pekerjaan yang ayah bisa buka bersama dengan kami. Gitu saja, jangan Anda tuntut. Anda marah, kenapa abah tidak pernah buka dengan saya? Malah tambah sedih beliau. Kemudian,
Anda qadha, artinya apa? Oke lah, buka bersama Anda tidak bisa melakukannya. Tapi jadikan pertemuan Anda dengan ayah Anda pertemuan dengan kemesraan. Jangan dibikin beliau semakin sedih. Kemesraan waktu ayah Anda pulang, biarpun tidak buka, Anda nikmati perkumpulan dengan ayah Anda. Keindahan harus tetap terjalin. Ingat, jangan bikin sedih beliaunya. Beliau seorang ayah loh ya, rindu dengan anak. Jangan gara-gara tuntutan istri, wah tidak pernah buka bersama kerjaan begini. Akhirnya bingung, pekerjaan cari rezeki kan buat anaknya juga. Sementara ada tuntutan di sana semacam itu. Jangan bikin sedih. Anda besarkan hatinya, ayah, nggak apa-apa ayah, biarpun ayah buka di sana, saya di sini, yang penting hati ya. Hati kita tetap sambung. Ayah doain waktu buka, doain ayah ya. Dan ingat, orang mencari nafkah adalah seperti orang jihad di jalan Allah. Jadi jangan dibikin sedih, seperti itu saja. Karena hidup itu kadang-kadang tidak disadari tuntutan. Tuntutan itu menyakitkan, menyedihkan. Suami dituntut oleh seorang istri dengan tuntutan-tuntutan. Maka suami itu adalah satu sisi adalah ingin memenuhi orang yang dicintainya. Tapi satu sisi lihat, dia juga sedih dengan tuntutan itu. Bahkan tuntutan kadang menjadikan orang menuntut. Baik, rumus yang pernah kami sampaikan. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu apa? Anak, nanti waktu ayah pulang ke rumah, muliakan, sanjung. Jadi bikin kebahagiaan. Jangan menuntut di saat ayah bekerja. Jangan katakan, ayah kenapa tidak pulang? Ayah tidak sayang. Jangan katakan itu. Beliau akan sedih dengan tuntutan-tuntutan Anda. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Semoga Allah menciptakan keindahan dalam rumah tangga kita. Beribadah tetap maksimal. Indah dalam rumah tangga. Indah dalam keluarga. Wallahu a'lam bissawab.